Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya kalian semua? Kembali lagi bersama Cerita Bang di sini. Sudah sekian lama Cerita Bang nggak upload video. Oke, Cerita Bang sekarang akan berfokus ke cerita-cerita horor misteri. Ini ada cerita horor yang dimana dialami oleh Agus. Nah, jadi Agus bersama temannya ini ada Agus, ada Ragil dan Rifki. Jadi mereka ini mengontrak suatu rumah karena dulu sebelum mengontrak suatu rumah, mereka ini ngekos masing-masing. Agus ngekos sendiri, Ragil ngekos sendiri, Rifki ngekos sendiri. Jadi Agus berpikir, kalau kita sewa rumah bisa dapat yang gede, hitungannya bisa lebih murah daripada kos-kosan. Contoh misalnya, Agus ini ngekos di suatu daerah yang harga kosannya itu berkisar antara per bulannya itu sekitar 1,5 juta. Rifki dan Ragil pun sama, berarti kalau 1 bulan 1,5 juta dikali 3, 4,5 juta. Nah, jadi Agus, Rifki, Ragil ini memutuskan untuk cari rumah yang mudah-mudahan dapat rumah yang gede dan murah juga. Jadi Agus ini mencari rumah di suatu komplek di suatu daerah yang dekat dengan tempat kerjanya. Dan mulailah mencari Agus, Rifki, dan Ragil ini mencari rumah yang disewakan. Masuklah ke salah satu komplek, di mana komplek tersebut adalah komplek yang cukup elit, menengah ke atas lah, komplek untuk kalangan menengah ke atas. Setelah masuk ke komplek itu, izin dulu kepada satpam. Agus bilang, "Pak, saya izin ya, mau cari-cari rumah yang disewakan atau dikontrakan." "Oh, silakan mas, masuk mas." Security itu bilang begitu kepada Agus. Lalu si Agus ini masuk cuy ke komplek, nyari tuh bertiga tuh pakai motor nyari. Ada tuh rumahnya ini nggak jauh dari gerbang komplek, jadi masih dekat dengan pintu utama. Ada tulisan disewakan, dikontrakan rumah tersebut. Lalu nggak banyak cincong, nggak banyak basa-basi, Agus langsung menelepon pemilik rumah tersebut. "Halo, Bu, ini saya dengan Agus. Apa betul rumahnya dikontrakan?" Lalu yang punya rumah menjawab, "Iya betul mas, dikontrakan." "Berapa ya Bu, kalau boleh tahu?" Agus bertanya. 1 tahun 15 juta. "Oh gitu ya, kapan kita Bu bisa ketemu, saya pengen lihat-lihat rumahnya." "Oh bisa, nanti sore ya, tunggu." Agus bilang kepada Ragil dan Rifki, "Bro, ini rumah dikontrakan harganya 15 juta per tahun. Berarti kalau per bulan sekitar 1,2 juta. Kita bisa hemat banget gitu kan." Jadi 1,2 juta dibagi bertiga ya sebulan patungan 400.000 gitu kan. 400.000. Beda dengan mereka ngekos sendiri-sendiri gitu kan, yang hampir habis 1,5 juta untuk bayar sewa kosan, yang dimana kosannya juga nggak terlalu besar. Tapi Rifki ini merasa agak aneh. Kok murah amat sih? Ini kan komplek orang-orang untuk menengah ke atas gitu kan kompleknya. Kok murah banget? Harganya 15 juta per tahun. Kok murah banget, nggak make sense, nggak masuk akal. Rata-rata yang di sana di komplek itu rata-rata 25 juta ke atas gitu kontrakannya. Ini kontrakannya, rumahnya 15 juta per tahun, 2 tingkat, halamannya luas, mantep lah pokoknya. Singkat cerita, datang si pemilik rumah itu, ketemuan dengan Agus, Ragil, dan Rifki di situ. "Mas Agus ya?" "Iya Bu, betul. Tadi saya yang menelepon, yang pengen lihat-lihat kondisi rumahnya dalam." "Oh boleh, silakan masuk." Masuk ke dalam. Agus dan Ragil udah klop, udah enak. Wah mantap juga nih rumah nih. Dekat ke tempat kerja, di komplek, harganya murah, gede rumahnya gitu kan, 2 tingkat. Tapi Rifki bilang ke Agus, bro, enggak dulu deh, kita cari yang lain lah. Gimana gitu. Jadi ketika Rifki masuk ke dalam rumah tersebut,
hawanya itu beda gitu, nggak enak kondisi rumah tersebut. Seperti ada sesuatu yang mengganjal, nggak enak. Pokoknya nggak enak, gimana sih, rumah yang nggak enak lah gitu, nggak nyaman, hawanya beda gitu kan. Lalu Agus sama Ragil bilang, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, ini kan rumahnya udah lama kosong kata si ibu, jadi itu perasaan kamu aja. Agus dan Ragil setuju, ya udah, Ripki juga setuju. Tapi si yang punya rumah ini cuy meminta rumahnya dikontrak itu nggak 1 tahun, tapi minta 3 tahun. Agus dan Ripki saling menatap tuh. Lalu Agus, Ripki, dan Ragil keluar. Lalu Ripki bilang, masih kekeh tuh si Ripki, nggak mau ngontrak atau tinggal di situ. Si Ripki bilang, bro udahlah cari yang lain. Lagian mintanya juga kita harus bayar 3 tahun full. Jadi si pemilik rumah ini nggak mau dikontrak cuma 1 tahun. Lalu setelah itu Agus dan Ragil bilang, udah, tenang. Kita nego ke si ibunya, mudah-mudahan bisa. Jadi kita akan bayar 1 tahun full. Setelah 1 tahun full itu beres, nanti kita lunasin 2 tahun full. Ripki bilang, duit dari mana bro? Ya kan kita kerja, kita bisa nabung lah selama 1 tahun itu untuk ngumpulin uang untuk bayar kontrakan sisanya 2 tahun ke depan. Ya udahlah, terserah lah kata si Ripki ke si Agus dan si Ragil. Bu, boleh bu, kita nego gimana mas? Ini udah murah loh, 15 juta per tahun. Enggak bu, bukan nego soal harga itunya, tapi nego soal pembayaran. Boleh nggak bu gini bu, kita bayar sewa rumahnya, sewa tempat tinggal ini, kita bayar 1 tahun full dulu di muka. Nanti setelah 1 tahun beres, kita bayar lagi full 2 tahun. Kan ibu mintanya 3 tahun. Si ibu yang punya rumah mikir, boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti tanda tangan perjanjian dulu ya. Nah, jadi tanda tangan tuh Agus, Ripki, dan Ragil di situ. Pindah-pindah tuh, persiapan pindah-pindah. Oke. Seperti biasa, Ripki masih ngeluh, masih ngomel, masih bawel soal rumah itu. Dan Ripki masih ngerasa nggak sreg dengan rumah itu. Tapi Agus dan Ragil udah nyaman, udah enak banget. Nah, setelah mengontrak di rumah itu, tinggal di rumah itu, tidak ada kejanggalan yang berarti lah, yang aneh gitu. Karena ya kompleknya itu bukan komplek yang yang kosong, yang sepi, enggak juga. Jadi kompleknya emang rame juga. Jadi kiri kanan ada tetangga gitu kan. Nah, ketika di bulan ke-2 menuju bulan ketiga, Agus ini merasakan sesuatu yang aneh. Jadi mereka punya kamar masing-masing. Walaupun tinggal satu rumah, nggak satu kamar. Misah-misah karena kamarnya banyak kan. Ada kamar di lantai 2, ada kamar di lantai bawah. Nah, si Ripki ini kamarnya itu di lantai atas. Karena dia anaknya emang gimana ya, ya pengen menyendiri aja gitu kan. Kalau Agus sama Ragil kamarnya di bawah berdempetan. Nah, suatu ketika si Ripki ini yang diganggu si Ripki dulu cuy. Nah, si Ripki ini kan di kamar atas nih, dapur ada di bawah. Ketika Ripki sedang nonton film, dia nggak bisa tidur malam-malam nonton film, ada suara orang yang lagi masak di Oke, saya cerita horor ini jam
jam malam. Maaf, sorry. Kita lanjut next. Nah jadi gimana, Ripki nggak bisa tidur, dia nonton film di laptopnya. Terdengar ada orang yang masak di dapur. Nah, karena malam-malam Ripki juga lapar. Kayaknya si Agus sama si Ragil belum tidur nih. Mereka pasti lagi masak. Jadi Ripki ini lapar, pengen juga masak gitu kan. Turun ke bawah. Ternyata di dapur nggak ada siapa-siapa cuy. Nggak ada. Wajir. Itu jam 2 malam. Ripki balik lagi ke atas. Karena dia udah ngerasa ada sesuatu yang aneh gitu kan. Dari awal dia melihat rumah itu juga dia udah nggak sreg. Ya udah dia tidur tuh. Tidur udah. Besok paginya Ripki nanya ke Agus dan ke Ragil, "Bro, malam kalian bangun gak? Masak gak di dapur?" Lalu Ragil bilang, "Wah gila lu, gue pulang kerja langsung istirahat tidur, capek bro, banyak kerjaan." Agus juga bilang, "Ntar bro, ada suara motor. Maklum rumah di gang." Oke, lewat motor sih. Lanjut. Agus juga bilang, "Sama gue juga, pulang kerja, mandi, tidur, capek banget, banyak kerjaan." Ya karena Agus dan Ragil lembur tuh, ada kerjaan tambahan, jadi mereka lembur. Oh gitu ya. Lalu Agus nanya, "Emang kenapa?" "Oh enggak apa-apa. Nanya aja, kirain kalian masak." "Enggak kok, enggak," kata Agus dan Ragil. Jadi Ripki ini tidak memberitahu apa yang sebenarnya, cuman nanya seperti itu karena ingin memastikan apakah betul mereka masak. Oke udah. Lalu sekarang giliran Agus yang diganggu cuy. Bro. Nah jadi sekarang giliran Agus yang diganggu. Nah jadi gini, waktu malam hari Agus ini kebangun dari tidurnya sekitar jam 1 malam lah. Ketika Agus terbangun, dia pengen ke kamar mandi, sekalian pengen ngambil air minum. Ke dapur lah dia. Kaget nih si Agus. Di dapur ada sosok perempuan sedang memasak cuy, sedang mengiris-iris sayuran gitu. Tok. Agus kaget dong, dia kucek matanya kan, masih bangun, agak ngantuk gitu. Kucek matanya. Bener nggak sih apa itu? Jadi ada perempuan yang sedang masak, sedang ngiris-ngiris, cek. Dan pakaiannya itu pakaian noni Belanda zaman dulu cuy. Si Agus kaget kan, ada perempuan di sini. Yang tadinya dia pengen ke kamar mandi, pengen ngambil air minum, nggak jadi tuh, balik lagi ke kamar. Itu yang dialami si Agus. Nah kemudian si Ragil nih. Nah si Ragil ini pengen main ke kamarnya si Ripki gitu kan, pengen main ke kamarnya si Ripki, pengen pinjem laptop, dia pengen nonton film malam-malam tuh. Ini sekitar jam 10 malam lah, dia nggak bisa tidur kan, mau nonton film, pinjem laptopnya si Ripki, besok kan hari Minggu libur gitu kan, pengen begadang nonton film. Oke, keluar nih si Ragil, set. Ketika keluar mau naik tangga, kagetnya si Ragil, di tangga ada sosok bapak-bapak tua yang pakaiannya itu pakaian tentara zaman dulu gitu cuy, zaman perang dunia kedua lah gitu, tentara dulu duduk di situ sambil senyum ke si Ragil.
si Ragil yang tadinya mau ke si Ripki ke lantai 2 nggak jadi cuy, nggak jadi, balik lagi ke kamar Bobo. Akhirnya ada satu momen ketika Ripki, Ragil, dan Agus ngumpul di ruang tamu sambil nonton TV siang-siang tuh. Agus memberanikan diri untuk bercerita mengenai apa yang dia alami. Lalu si Agus bercerita tentang sosok wanita yang dia lihat di dapur. Lalu Ragil pun bercerita melihat sosok kakek-kakek. Jadi nggak tua-tua banget gitu sebenarnya, cuman umurnya berapa ya? Cuman mungkin umurnya sekitar 55-an lah gitu, tapi pakaiannya pakaian baju tentara zaman dulu gitu. Lalu Ripki pun menceritakan kejadian yang dia alami. Lalu Ripki bilang, gue bilang juga apa, jangan tinggal di rumah ini, nyewa di rumah ini, jangan tergiur harga murah, jadi kan gini. Lalu kata Agus, ya udah gimana, udah terlanjur. Jadi semakin hari ketika Agus sudah ditampakkan, Ripki sudah dapat gangguan, Ragil sudah dapat gangguan, tiap malam itu gangguan hadir, selalu hadir. Yang membuat mereka bertiga ini jadi nggak nyaman untuk istirahat gitu. Ada di suatu momen Agus ini memanggil tukang pijat langganan si Agus. Pak, nanti ke rumah saya ya Pak, saya pengen dipijat. Ke rumah yang di mana? Gitu kan. Yang di sini Pak, alamatnya saya udah pindah. Oke, gas gitu. Datang tuh si tukang pijitnya ke sana. Bentar cuy, ada sesuatu yang PR dan bentar. Let me second. Datang tuh tukang pijat. Ketika tukang pijat itu masuk, mengucapkan salam seperti biasa. Assalamualaikum. Wah Pak, masuk Pak. Dipijitlah si Agus. Lalu tukang pijit ini nanya ke si Agus, Mas, betah tinggal di sini? Betah Pak. Emang kenapa? Gak apa-apa sih. Tapi Mas sama teman-teman gak diganggu kan? Diganggu apa sih Pak? Gak ada gangguan. Oh gitu. Lalu tukang pijat ini bilang lagi gitu kan. Gini ya Pak. Pak lagi. Gini ya Mas. Yang penting Mas sama teman-teman baik-baik tinggal di sini. Jangan sompral, jangan bikin yang aneh-aneh. Enggak kok Pak, enggak bikin yang aneh-aneh. Gitu ya. Mas, boleh enggak saya jujur gitu. Jadi tukang pijit ini bilang, di sini suka ada ini ya Mas ya, penampakan wanita perempuan berpakaian di Belanda. Lalu Agus gimana ya bahasa Indonesia apa ya, langsung ternyuh gitu. Dalam hati Agus, kok si tukang pijit ini tahu ya? Padahal Agus nggak cerita loh, nggak pernah bercerita. Ini hanya rahasia antara Ripki, Agus dan Ragil. Nggak ada kok. Oh gitu ya. Itu di tangga suka ada bapak-bapak tentara ya? Nggak ada juga. Si Agus bingung gitu kan. Kok tukang pijit ini tahu gitu? Apa yang Ragil, Ripki, Agus lihat? Nggak ada kok Pak, aman-aman aja. Ya gitu ya. Sing penting Mas sama teman-teman baik-baik aja. Bapak percaya kok Mas sama teman-teman orang baik. Udah tuh pamit tuh. Ketika mau pamit nih, berdiri udah beres mijit. Si tukang pijit ini melihat ke arah tangga sambil nunduk gini. Gitu. Si Agus heran kok nunduk gitu. Lalu ketika mau keluar pintu, si Agus juga tersenyum ke arah dapur.
gitu. Udah. Nah, si Agus ini penasaran kan, ketemulah lagi dengan si tukang pijit ini. Si Agus ini ketemu lagi dengan tukang pijit. Ketika ketemu dengan pijit, si Agus ini penasaran, Pak, kemarin waktu di rumah kok waktu lihat tangga nunduk gitu kan, terus waktu noleh dapur senyum gitu, apaan sih Pak gitu kan. Si Agus penasaran. Oh iya Mas, saya coba berinteraksi dengan mereka. Saya bilang jangan ganggu Mas Agus dan teman-temannya. Mas Agus dan teman-temannya orang baik, nggak macam-macam. Oh gitu Pak. Iya Mas, hati-hati ya betah-betah di sana. Tukang pijit itu bilang gitu ke si Agus. Selesai itu 3 tahun mereka nggak kerasa ngontrak nyewa di rumah tersebut, walaupun dengan banyak gangguan-gangguan yang mereka alami. Ada salah satu security atau satpam di situ bilang, Mas, saya jaga komplek ini. Sebelum komplek ini dibangun, saya udah jaga dari tanah kosong dulu, lahan kosong. Nah, sebelumnya ini adalah daerah sini, ini daerah waktu itu ditemukan makam-makam Belanda zaman dulu gitu. Ya karena pengembang nggak tahu ahli warisnya kemana gitu kan, makam Belanda ini karena orang luar gitu kan nggak tahu, ya udah diratain di babatnya seblok daerah sini Mas gitu. Oh, si Agus jadi berpikir, oh mungkin ada sosok tentara zaman dulu, ada sosok noni Belanda, ya mungkin ini tempat mereka dulu di rumah tersebut. Dan akhirnya Agus, Ripki, dan Ragil menyelesaikan kontrak di rumah tersebut. Yang gak ngontrak lagi, tadinya pengen diperpanjang lagi karena udah biasa dengan setan-setan yang ada di sana. Cuman pemilik rumahnya mau ngerenovasi itu rumah dan mau ditempatin sama anaknya. Jadi Agus, Ripki, dan Ragil pindah dari rumah tersebut, cuy. Nah, gimana cuy ceritanya? Semoga kalian terhibur walaupun ada sedikit banyak gangguannya di rumah saya gitu, nggak tahu naon sihnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.